Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul min lisani yafqahu qawli. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang peradaban Islam di negara Rusia. Adapun di negara Rusia ini, Islam di Rusia adalah agama terbesar kedua setelah Kristen Ortodoks, yakni sekitar 21-28 juta penduduk atau 15-20% dari sekitar 142 juta penduduk. Kehidupan muslim di Rusia saat ini membaik jika dibandingkan dengan masa kekuasaan komunis dahulu. Untuk pertama kalinya dalam sejarah Rusia, pemimpin Rusia yaitu Vladimir Putin memasukkan menteri muslim dalam kabinetnya dan mengakui eksistensi muslim Rusia. Rusia adalah sebuah bangsa dengan peradaban yang berbeda dengan masyarakat Eropa pada umumnya. Nilai-nilai timur termasuk Islam memberikan pengaruh signifikan dalam proses pembentukan peradaban bangsa ini. Adapun sejarahnya di bangsa ini yaitu persebaran Islam telah mencapai Derben, yaitu di Dagestan, dan daerah-daerah di Kaukasus pada abad ke-7 Masehi atau 1 Hijriah melalui misi-misi ekspedisi penjelajahan bangsa Arab Muslim. Islam dibawa oleh sahabat Nabi di salah satu kota Dagestan. Di kota Derben ini adalah kota paling kuno di Rusia. Tahun 2000-an atau berusia 5.000 tahun, di kota ini terdapat makam 40 sahabat Nabi. Sebelum datangnya Islam, paganisme menyebar dengan kepercayaan pada semua jenis roh, dan di beberapa daerah ada agama Kristen. Islam di Dagestan disebarkan dengan pedang dan sholat. Ada 3 tahap penyebaran Islam di Dagestan. Yang pertama, pada abad ke-7 di bawah pengaruh kekhalifahan yang saleh. Tahap kedua adalah abad ke-12, kemungkinan besar Khalifah Abbasiyah, dan ke-14 yaitu di abad-abad ini Dagestan berada di bawah pengaruh kekhalifahan dan Islam menerima distribusi yang kuat di seluruh Dagestan. Kawasan Kaukasus memiliki posisi dan peranan strategis bagi hubungan ekonomi, perdagangan, dan menghubungkan kawasan Eropa Timur, Asia Tengah, dan Timur Tengah yang mendorong persebaran Islam secara damai. Wilayah Dagestan, Chechnya, dan Ossetia merupakan gerbang bagi persebaran Islam. Kawasan ini pun memiliki basis Islam tradisional yang kuat di Rusia. Umumnya, masyarakat Kaukasus adalah kaum Sunni dengan mazhab Hanafi, yaitu Chechnya, Kaukasus Utara, dan mazhab Syafi'i, yaitu Dagestan. Sementara Syiah mengalami persebaran yang pesat di kawasan Asia Tengah, khususnya di Azerbaijan. Pada 922 Masehi, kerajaan Bulgaria di Volga di bawah pemerintahan Almis telah mengadopsi Islam secara agama resmi. Hal ini menjadikan Bulgaria Volga menjadi negara muslim pertama di kawasan Eropa Timur. Adapun kondisi Islam pada masa modern, Muslim pertama di wilayah Rusia modern adalah masyarakat Dagestani di kawasan Derben. Setelah menaklukkan Arab abad ke-8, negeri Muslim yang pertama adalah Volga Bulgaria pada tahun 922. Kaum Tatar mewarisi agama Islam dari negeri itu. Kemudian kebanyakan orang Turki, Eropa, dan Kaukasia juga menjadi pengikut Islam. Islam di Rusia telah hadir, lalu berkembang pada awal penaklukan kawasan Volga Tengah pada abad ke-16, yang membawa orang Tatar dan orang Turki lainnya di kawasan Volga Tengah di dalam negeri Rusia pada abad ke-18 dan ke-19. Penaklukan Rusia di kawasan Kaukasus Utara membawa orang-orang Muslim dari kawasan ini seperti Dagestan, Chechen, Circassia, Ingush,
dan lain-lain di daerah dan pelosok negara Rusia. Umat Islam di Rusia sekarang, komunitas umat Islam di Rusia cukup besar. Jumlah mereka tidak kurang dari 20 juta jiwa. Umat Islam juga memiliki 7 buah masjid di Moskow. Hal ini jauh lebih baik dibanding di Teheran, Iran. Umat Islam tidak memiliki satupun masjid di sana. Masjid terbesar di Moskow adalah masjidnya komunitas suku Tatar yang dibangun pada tahun 1801. Awalnya, daya tamping masjid hanya sekitar 250 orang. Lalu pada tahun 1904, seorang Tsar Tatar yaitu Tsar Sadik Yazrin memperbaiki masjid tersebut. Setelah Rusia menjalin hubungan diplomatik dengan Arab Saudi, pembangunan masjid ini terus dikembangkan. Saat ini masjid tersebut sudah mampu menampung kurang lebih 20.000 jamaah dan memiliki 6 lantai. Saat ini agama Islam merupakan agama terbesar di Rusia setelah agama Kristen. Keadaan umat Islam kian membaik di masa Presiden Vladimir Putin. Hal itu dikarenakan umat Islam memiliki peranan penting dalam membawa perbaikan masyarakat di Rusia. Umat Islam diperbolehkan membangun sekolah-sekolah yang berbasis agama, bahkan membangun sebuah universitas Islam yang semuanya menggunakan bahasa Arab. Adapun permasalahan umat Islam saat ini di Dagestan pada abad ke-18-19 ada perang kemerdekaan. Jihad dideklarasikan, kekaisaran Rusia menginvasi wilayah dan menuntut kewarganegaraan, sehingga Dagestan memasuki perang Kaukasia. Mujtahid memerangi musuh selama sekitar 50 tahun. Nenek moyang berperang di bawah kepemimpinan Imam Syamil, lalu kalah dan sekarang berada di bawah pendudukan. Ada upaya pemberontakan untuk mencapai kemerdekaan, tapi ini tiada menghasilkan apa-apa. Ilmuwan terbunuh dengan kekuasaannya. Uni Soviet semakin parah. Masjid-masjid ditutup dan diubah menjadi istal. Tidak mungkin melakukan sholat, puasa, agama dilarang. Orang-orang di ruang bawah tanah, rumah mereka melakukan sholat dan belajar agama. Lebih baik sekarang, tapi tidak cukup. Adapun hal positif yang dapat ditiru oleh kita semua, pertama, orang Rusia bangga akan sejarahnya. Ini terkait nasionalisme. Jadi mereka itu bangga dengan sejarahnya, yang mana mempertahankan Islam walaupun pernah jatuh tapi tetap mempertahankan. Kedua, keragaman kultural mereka. Ini sama seperti kita yang kaya akan budaya. Jadi mereka bangga dengan budayanya, kaya akan budayanya. Tiga, lanjut, dia adalah keragaman suku dan agama sebagai pemersatu Rusia. Selanjutnya ada prestasi Rusia dalam bidang olahraga dan akhirnya yaitu ekonomi. Jadi di Rusia ini sangat pesat yang mana olahraganya dan keekonomiannya, dan mereka pun bangga dengan negaranya. Mereka bertahan walaupun ada kehancuran, kegagalan Rusia, mereka tetap bertahan. Itu yang dapat kita contoh dari negara ini ya, dari negara Rusia ini. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan banyak kekurangan, apabila ada salah kata, karena kesempurnaan mutlak milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terakhir saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.